kalau di India ada yang namanya klakson tatet 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 ya. Di Indonesia kurang lebih juga ada yang sejenis daripada itu, yang membuat saya juga kadang terganggu, Medos. Kalau di India saya udah biasa ya, tapi di sini saya cukup terkejut dan terganggu, Medos, yaitu halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat ya, khususnya di bulan puasa ini, di hari ke-8 ataupun di hari ke-9 Ramadan ini. Dan Meredos, pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi pengalaman saya yang mana setidaknya sudah 1 bulan lebih berada di Indonesia. Pengalaman apa? Yaitu pengalaman bagaimana cara saya menyesuaikan diri dari budaya ataupun culture shock ya, goncangan budaya yang saya rasakan ya selama di Indonesia. Jadi culture shock ini terjadi kepada orang yang biasanya tinggal dari tempat asalnya, khususnya saya sudah 8 tahun di India, lalu pindah ke Indonesia. Ini dalam 1 bulan terakhir saya menemukan beberapa hal baru gitu ya, mulai dari segi bahasa kah mungkin, budaya, makanan gitu ya, sopan santun dan yang lain-lainnya. Nah, ternyata walaupun saya orang Indonesia, tetapi karena saya sudah 8 tahun di India, ini membuat saya tetap harus menyesuaikan karena banyak perubahan yang terjadi dari 8 tahun sebelumnya, Meredos ya. Di tahun 2013 saya berangkat ke India, Meredos ya. Dan apa saja itu, Meredos? 11 hal yang mana harus membuat saya menyesuaikan diri dengan Indonesia, Meredos. Nah, tonton aja video berikut ini. Oke, Meredos, hal yang pertama nih, Meredos, yang saya rasakan bisa dikatakan membuat saya harus menyesuaikan diri ya ketika saya berada di Indonesia adalah yaitu terkait sarapan ataupun makan pagi. Jadi, Meredos, biasanya saya di India itu sarapan cukup dengan buah, misalnya pisang gitu ya, 1-2, habis itu juga mungkin roti gitu ya, sepasang 2 pasang roti gitu ya. Tapi ketika saya datang di Indonesia, Meredos, sarapannya tuh udah berat gitu ya, seperti nasi kuning gitu ya, ataupun nasi campur, nasi rames, ataupun nasi putih pakai telur dadar. Nah itu, Meredos, bisa dikatakan makanan berat ya. Nah ini yang membuat saya cukup bisa dikatakan terkejut gitu ya, sehingga menambah berat badan saya, Meredos ya, sampai ya 3-4 kilo gitu, Meredos. Nah ini adalah hal pertama yang membuat saya cukup terkejut. Sebenarnya saya senang ya, tapi satu sisi juga sedih ya karena berat badan bertambah, Meredos. Beruntung ada bulan puasa jadi agak kerem gitu ya berat badannya, alhamdulillah. Oke, yang kedua, Meredos, yaitu terkait porsi makanan yang sedikit. Jadi ini biasanya terjadi ketika saya makan di warung-warung ya, ataupun di resto gitu ya. Ketika kita makan di India kan porsinya tuh besar, Meredos. Tetapi ketika kita datang ke Indonesia gitu ya, misalnya kita makan apa gitu ya, itu cenderung isinya tuh sedikit. Misalnya nasi goreng ataupun misalnya ayam geprek gitu ya, itu nasinya lebih sedikit daripada yang ada di India gitu ya. Dan juga mungkin dari segi ukuran gitu ya, itu biasanya lebih kecil misalnya dari segi ayamnya gitu. Nah ini hal tersendiri yang kadang, waduh ini kayaknya kurang ya nasinya ya menurut saya gitu ya, jadi harus ditambah kadang gitu, Meredos. Jadi ini adalah keunikan tersendiri yang saya rasakan gitu ya, karena memang orang India makannya porsinya besar gitu ya. Ini saya sudah mulai kebiasaan gitu, dan di sini mungkin porsinya lebih sedikit, Meredos ya. Tapi bagus juga agar kita tidak terlalu ini ya bertambah berat badannya, Meredos. Oke, yang ketiga nih, Meredos. Yang ketiga yaitu adanya di sini juru apa ya, sejenis bisa dibilang yaitu Pak Ogah ya. Jadi Pak Ogah ini ya, Meredos tahu sendiri ya, biasanya ada di perempatan, pertigaan gitu ya, yang mana mereka membantu kita untuk istilahnya berlalu lintas gitu ya, agar lebih lancar gitu ya dan tidak terjadi kemacetan. Jujur di India nggak ada Pak Ogah, Meredos ya, dan saya kadang cukup apa ya, bisa dikatakan satu sisi terbantu gitu ya pada saat yang memang dibutuhkan. Tapi memang satu sisi kadang juga merupakan hal yang tidak biasa bagi saya gitu, Meredos ya, karena memang ada gitu ya orang berdiri di pertigaan itu ataupun di perempatan itu gitu ya. Tapi tidak masalah, Meredos, karena memang ini bisa jadi untuk menambah yang namanya pekerjaan ya, daripada
melakukan hal-hal yang tentu saja negatif gitu ya, yang dapat merugikan masyarakat Merdos. Jadi fenomena Pak Ogah ini merupakan penyesuaian baru, sehingga saya kadang kalau naik mobil harus menyiapkan uang gitu ya, setidaknya Rp2.000, ataupun kalau naik motor ya kalau bagusnya kita juga memberikan ya, karena mereka sudah membantu kita. Oke Merdos. Hal keempat nih Merdos ya, yang membuat saya harus menyesuaikan sesuatu yang baru gitu ya di Indonesia adalah cuaca yang panas. Pas banget Merdos, ketika saya datang di bulan Februari ya, itu sedang musim dingin di India, sekitar berapa ya? Sekitar 10 derajat Celcius, bisa dikatakan cukup dingin. Dan ketika saya turun ke istilahnya mendarat di Jakarta, di Soekarno-Hatta, itu saya sudah kepanasan Merdos. Khususnya di kota Jakarta tuh saya sudah kepanasan gitu. Wah, jadi mau nggak mau Merdos harus pakai kipas angin ya kalau mau tidur gitu. Begitu juga ketika saya ada di NTB, khususnya di kota Dompu gitu ya, di kota Mataram, bahkan di kampung halaman saya di Martapura, itu harus pakai kipas angin. Cuman yang enggak itu di kota Malang saja. Saat ini saya sedang berada di kota Malang, itu alhamdulillah tidak perlu yang namanya pakai kipas angin di dalam rumah ataupun ketika pengen tidur. Wah, jadi cuacanya nih kalau di Malang ini seperti mau ke musim dingin gitu ya, atau baru selesai musim dingin, kayak musim peralihan gitu. Jadi ideal banget Merdos, alhamdulillah Merdos. Oke. Nah, salah satu hal yang biasa ada di India Merdos, yaitu sebenarnya ketika kita meminta bantuan ataupun bertanya, itu memang kebanyakan warga India itu jarang mengucapkan terima kasih gitu ya, karena mereka cukup mengucapkan menggerakkan kepala seperti ini. Itu artinya terima kasih Merdos ya. Jadi kadang saya tuh kebawa Merdos, jadi saya itu sangat khawatir sekali ketika saya bertanya meminta bantuan, saya lupa ngucapin terima kasih gitu Merdos ya. Tapi bukan berarti saya nggak mau berterima kasih ya, tapi sudah ada rasa berterima kasih di sini tapi belum terucapkan saja gitu Merdos. Nah, ini yang pernah kejadian saya ketika saya ada di kasir di salah satu perbelanjaan di Indonesia, numpang nanya, di mana Mbak ini kecap misalnya gitu ya. Oh, di situ Mas. Saya pernah itu 1 kali atau 2 kali lupa ngucapin terima kasih. Jadi ini memang yang harus saya biasakan lagi, yang harus saya sesuaikan lagi Merdos ketika saya berada di Indonesia. Nah, hal selanjutnya Merdos, walaupun ini sebenarnya sudah pernah saya jalani Merdos ya, tetapi mulai luntur ketika saya berada di India, yaitu sapa menyapa dan juga ramah tamah gitu ya. Jadi agak sedikit meluntur. Ada di India emang ada sapa menyapa ya, ramah, tapi tidak seperti di Indonesia gitu. Jadi basa-basinya ataupun ramah tamahnya tuh masih lebih dalam di Indonesia. Nah, ini yang harus membuat saya lebih ini ya Merdos ya, lebih mendalami lagi ya, lebih menjalani lagi ya. Kadang bahkan kalau kita ketemu di India itu sama orang lain ya, yang misalnya tetangga kita, kadang kalau ketemu di tempat lain kita juga nggak terlalu saling nyapa gitu. Tapi kalau di sini kan kita harus nyapa gitu. Nah, ini harus saya sesuaikan lagi Merdos, kebudayaan seperti ini gitu ya di Indonesia Merdos. Ini bagus tentunya ya untuk mempererat tali persaudaraan kita gitu ya, dan juga pertemanan kita. Nah Merdos, hal selanjutnya yang saya kira saya harus menyesuaikan diri, yaitu di Indonesia Merdos ternyata sekarang bisa dikatakan banyak kucing ya Merdos ya, di mana-mana, khususnya nih di kota Malang tempat tinggal saya. Sedangkan di India Merdos banyak anjing. Nah, dengan banyaknya kucing ini saya harus menyesuaikan diri juga. Anak-anak lebih suka main, lebih suka megang kucing, dan yang kedua, kucingnya biasanya suka nyari makan juga, minta makan di rumah. Nah, ini jadi kita harus siapkan juga nih sisa makanan kita ya. Jadi dengan adanya kucing kita seneng pastinya Merdos, anak-anak juga seneng gitu ya. Yang mana berbeda ketika di India ada anjing yang nggak bisa dipegang ya. Sama anak saya cuman bisa teriak-teriak, seneng-seneng aja gitu ya. Dengan adanya kucing di sini mereka bisa langsung memegang binatang gitu ya. Tentunya juga ya harus saya minta juga untuk mencuci tangan harus setelah memegang kucing, apalagi misalnya kucing jalanan gitu ya. Nah, ini merupakan keunikan tersendiri di Indonesia Merdos. Oke, yang selanjutnya, yang ke-8, yaitu ini sangat positif sekali Merdos ya, harga bensin murah Merdos. Jadi beruntung sekali Pertalite ya di Indonesia ini harganya berapa? 7.000 8.000 ya kalau nggak salah ya Merdos ya.
Dan Pertamax sempet ya saya merasakan 9 ribuan, tapi sekarang sudah naik 12.500. Dan di India pun juga sekarang sedang naik juga Meados. Indonesia naik BBM-nya, harga BBM-nya, di India juga naik Meados ya. Karena memang menyesuaikan dengan harga minyak dunia gitu Meados. Tapi kita tetap bersyukur ya, alhamdulillah di Kota Malang ini untuk ketersediaan Pertalite yang biasa dikatakan lebih terjangkau masih ada gitu ya, tersedia, tidak terjadi kelangkaan, walaupun di beberapa daerah terjadi kelangkaan. Semoga saja bisa diatasi Meados ya. Tapi intinya saya bersyukur harganya jauh lebih terjangkau gitu ya daripada di India, yaitu bisa mencapai 20.000 Meados per liter gitu ya, 20.000 per liter. Sedangkan di sini masih bisa kita rasakan di harga 7.000 8.000-an ya untuk Pertalite gitu Meados. Oke, yang selanjutnya nih Meados, yang membuat saya kadang juga agak terganggu nih Meados ya. Saya orangnya jujur tidak suka yang namanya asap rokok, dan di India jarang ada orang yang merokok ya. Jarang ada orang yang merokok Meados ya. Jadi ketika saya di sini Meados, mau di kantor, mau di warung, bahkan di jalan gitu ya, sangat mudah sekali menemukan orang merokok dan asap rokoknya tuh tercium dengan saya. Jadi jujur itu membuat saya tak biasa, dan saya sebenarnya kurang nyaman ya dengan hal seperti itu. Tapi mau tidak mau ya bagaimana lagi ya, karena memang inilah budaya dan kebiasaan yang ada di Indonesia. Jadi saya harus menyesuaikan dan tahu diri saja. Mungkin kalau sedang merokok ya sudah menjauh saja gitu ya, kalau tidak ingin mencium ataupun terisap dari yang namanya asap rokoknya Meados. Oke, ini yang unik Meados. Hal ke-10 nih, hal ke-10. Kalau di India ada yang namanya klakson tatet ya. Di Indonesia kurang lebih juga ada yang sejenis daripada itu, yang membuat saya juga kadang terganggu Meados. Kalau di India saya udah biasa ya, tapi di sini saya cukup terkejut dan terganggu Meados, yaitu ya Meados, knalpot bong ataupun knalpot yang suaranya keras, dang 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 ya gitu ya. Jadi jujur saja, kalau di India tuh jarang Meados ada knalpot yang suaranya tuh seperti itu, ada, tapi jarang banget ya. Itu suara seperti itu memang bener-bener moge ataupun mobil yang misalnya cc-nya tuh besar gitu ya, mobil hypercar ataupun supercar. Tapi kalau di sini motor kecil pun sudah dipasangin yang namanya knalpot itu gitu ya. Jadi kalau kita di jalan itu lagi sholat ya, masjidnya di pinggir jalan tuh cukup terganggu. Kalau misalnya kita juga misalnya lagi di jalan gitu ya sama keluarga, juga cukup terganggu juga. Sepertinya dia memacu tuh cukup cepat gitu dan khawatir terjadi kecelakaan. Jadi suaranya itu loh cukup mengganggu juga Meados ya. Bahkan saya pikir agak lebih mengganggu daripada klakson gitu ya di India Meados, karena saya sudah saking terbiasanya dengan klakson yang ada di India Meados. Karena kan kalau knalpot suaranya tuh jalan terus, kalau ini ya kalau klakson kan bisa mati gitu ya Meados ya. Itulah perbedaannya Meados. Jadi tingkat kebisingannya pun berbeda Meados ya, antara Indonesia dan juga di India Meados. Oke, yang terakhir ke-11 Meados. Apa yang membuat saya cukup terkejut dan harus menyesuaikan diri, khususnya dari segi dompet Meados ya, yaitu harga internet yang mahal Meados. Jadi saya masang wifi di rumah Meados ya. Wifi saja terjadi perbedaan. Di India saya per bulan 50 Mbps ya, kecepatannya itu 500-600 rupiah atau 100 sampai 120 ribu rupiah. Di sini saya harus bayar sekitar 370 ribuan Meados ya. Sudah berapa kali lipat tuh? Sudah hampir 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat Meados. Jadi cukup mahal. Dan uniknya lagi Meados, di Indonesia internetnya pun juga terbilang cukup mahal. Untuk dapat 8 giga gitu ya di merek tertentu, 8 giga ya di merek tertentu itu membayar 30.000 atau 150.000 rupiah. Sedangkan di India 150 rupiah, 80.000 sama dengan 30.000 sama dengan 150 rupiah. Sedangkan 150 rupiah di India itu Meados ya, kalau tidak salah waktu itu sudah dapat 1 giga per hari selama 28 hari, bebas telepon dan juga bebas SMS Meados. Nah, tentu saja jauh lebih murah ya yang ada di India. Belum lagi Meados ada segmentasi antara internet lokal sama internet nasional sama internet multimedia. Jadi kadang saya ketika
beli kartu SIM, kartu SIM-nya itu di Kalimantan, ya di Kalimantan internet lokalnya hanya bisa digunakan. Ketika saya pergi ke misalnya NTB, nggak bisa digunakan gitu ya, hanya internet nasional saja, sedangkan internet nasionalnya saja sudah habis gitu ya, padahal multimedianya sisanya masih banyak. Nah ini yang membuat saya agak sedikit merasa aneh gitu ya, kenapa ribet sekali ya, kenapa internet itu nggak dijadikan senasional aja, kartu itu juga nggak perlu kartu dari Jatim, kartu dari Kalsel, kartu per provinsi, nggak perlu gitu ya. Di India kartunya tuh sudah semuanya bisa dipakai di beberapa titik gitu ya. Jadi kalau kita keluar daerah nggak perlu khawatir kehabisan internet lokal, Medos. Oke. Medos, hal ke-12 saya hampir lupa, Medos, yaitu yang membuat saya harus menyelesaikan diri adalah adanya tukang parkir, Medos. Jujur, ketika saya di India jarang sekali ada tukang parkir, kecuali, Medos, kita di tempat-tempat seperti mall seperti itu ya, ataupun di tempat yang memang benar-benar di situ wisata gitu ya. Kalau di sini ke ATM ada tukang parkir, ke warung kecil ataupun bahkan Indomaret kadang gitu ya masih ada tukang parkir gitu ya, ke sebuah warung yang ruko juga ada tukang parkir. Itu kadang bisa dikatakan satu sisi membantu, tapi satu sisi kadang juga agak berlebihan gitu ya. Jadi memang ya itu secara finansial juga kita harus menyiapkannya, Medos ya. Jadi kurang lebih itu hal ke-12, Medos. Jadi kurang lebih itu saja, Medos, beberapa hal yang saya harus sesuaikan dari goncangan budaya ataupun culture shock yang ada di India. Tentu ada yang positif dan juga negatif. Kalau ada yang negatif tentunya harus kita perbaiki, semoga bisa lebih baik. Baik, Medos, terima kasih sudah menonton dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bahut syukriya. Firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Sofia, langsung dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Medos sekalian. Allah Hafiz.